Yo, what is up guys, gimana kabar semuanya? Baik-baik kan? Film kita kali ini adalah tentang pencurian lagi. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu? Judul filmnya adalah Ocean's 8. Oh iya, bagi yang belum nonton Ocean 11, 12, dan 13, silahkan cek deskripsi video ini ya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan Debbie Ocean yang sedang diinterogasi oleh petugas kepolisian. Ia akan dibebaskan secara bersyarat. Keluarga bermarga Ocean sebagian besar memiliki catatan kriminal, termasuk Debbie Ocean dan Danny Ocean kakaknya, yang saat ini sudah meninggal dunia. Debbie mengatakan bahwa ia sama sekali tak menginginkan kehidupannya yang penuh dengan kejahatan. Ia ingin berubah dan menjalani hidup sederhana. Setelah interogasi singkatnya, Debbie dibebaskan dari penjara. Seorang polisi wanita yang sepertinya kenal dekat dengan Debbie memberikannya jam tangan milik Debbie. Debbie berkata pada polisi itu bahwa arloji yang ia pakai adalah milik kakaknya. Polisi itu bertanya apakah kakaknya yang memberikan jam itu padanya. Debbie menjawab bahwa ia mencurinya dari kakaknya. Kemudian ia melanjutkan kalimatnya bahwa tak perlu khawatir karena kakaknya mendapatkan arloji itu dengan cara mencuri juga. Debbie kemudian pergi menuju sebuah hotel. Dalam hotel itu terdapat toko yang menjual berbagai alat kecantikan. Debbie terlihat mengambil beberapa kosmetik lalu membawanya menuju kasir. Debbie berbohong pada pegawai kasir itu dengan mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan kosmetik yang baru saja ia beli minggu lalu di toko yang sama. Kasir itu pun mempercayainya dan meminta Debbie untuk menunjukkan nota pembeliannya. Namun Debbie tidak membawa notanya. Ia berkata bahwa kosmetiknya sama sekali belum terbuka dan segelnya masih utuh. Kasir itu tampak tak peduli terhadap alasan yang disampaikan Debbie. Ia tetap meminta Debbie untuk memberikan notanya. Terjadilah perdebatan kecil dan Debbie pun mengalah. Kemudian ia pergi membawa barang curiannya itu. Namun sebelum pergi, ia meminta paper bag toko tersebut. Debbie berhasil mencuri barang kosmetiknya dan juga membohongi pegawai kasir. Tak hanya itu, Debbie juga menipu seorang resepsionis hotel. Ia menggunakan nama orang lain yang baru saja keluar dari hotel itu dengan mengatakan bahwa ia tak jadi pergi karena adanya pembatalan penerbangan. Nyatanya itu adalah kebohongan. Orang yang sudah keluar dari hotel tetap pergi dan Debbie berhasil menempati satu kamar hotel tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Scene pun berpindah menampilkan Debbie yang sedang mandi di bathtub sambil memegang secari kertas. Debbie terlihat sedang memikirkan sesuatu. Di sisi lain menampilkan Lou yang bekerja sebagai penjual minuman. Ia mengawasi pekerjaannya mengisi botol minuman. Lou lalu menerima pesan. Dalam pesan itu Debbie bertanya padanya di mana tempat makam kakaknya. Dan disinilah Debbie sekarang di makam milik kakaknya yaitu Danny Ocean. Reuben yang ternyata ada di makam itu juga bersembunyi dari Debbie. Namun Debbie mengetahuinya dan meminta Reuben untuk keluar. Lalu keluarlah Reuben. Reuben meminta Debbie untuk tidak melakukan pencurian ataupun penipuan lagi. Ia ingin Debbie berubah. Debbie bisa saja kembali berada di penjara, tapi Debbie meyakinkan Reuben bahwa ia tak akan kembali ke penjara untuk kedua kalinya. Kemudian ia pun pergi dari makam itu. Ia menaiki sebuah mobil dan di dalam mobil itu sudah ada Lou yang menunggunya. Lou memeluk Debbie untuk melepas rindu. Setelah itu, Lou pun mengendarai mobilnya. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Debbie membahas rencananya pada Lou. Ia berkata bahwa dirinya ingin merampok perhiasan. Perhiasan yang spektakuler, hebat, besar, dan berkilau. Yaitu berlian milik Liz Taylor yang terkunci di brankas 50 kaki di bawah tanah. Lou pun menyetujuinya. Lalu mereka keluar dari dalam mobil menuju ke dalam rumah Lou. Di sisi lain, menampilkan seorang wanita bernama Daphne yang mengunjungi galeri milik Claude Baker. Claude kemudian berbicara pada Daphne, namun ia tak sengaja melihat keberadaan Debbie dalam galerinya. Ia pun pergi menemui Debbie. Mereka lalu bertemu dan Debbie kemudian mengarahkan pisau yang ada di tangannya ke perut Claude. Namun ia tak bermaksud melukainya. Debbie hanya ingin mengancamnya. Keesokan harinya, Debbie mengajak Lou melihat sebuah museum yang akan mereka rampok nantinya.
Sambil makan di sebuah restoran, mereka berdua membahas rencana. Lau berkata untuk merampok museum itu, namun mereka membutuhkan 20 orang dan $1,5 juta. Namun Debbie berkata bahwa mereka hanya membutuhkan 7 orang dan $20.000. Debbie menjelaskan rencananya dalam waktu dekat akan diadakan pesta besar-besaran yang dihadiri oleh selebriti terkenal. Dan tahun ini mereka mengundang Daphne Kluger. Namun bukan Daphne sasaran mereka, karena Daphne hanyalah artis yang sedikit bodoh dan konyol. Dalam suatu acara yang mewawancarai Daphne, seorang wartawan bertanya tentang siapa yang akan merancang bajunya untuk pesta The Met Gala. Daphne menjawab bahwa ia belum tahu. Lau yang mendengar hal itu langsung meminta Debbie untuk mencari seorang perancang busana yang bisa mereka ajak bekerja sama. Mereka pun memilih Ross Whale, seorang perancang yang terlilit utang. Lau dan Debbie kemudian pergi melihat fashion show milik Ross Whale, yang sayangnya tak berhasil karena tak ada pembeli yang tertarik membeli pakaiannya. Ross pun bersedih, ia memakan makanannya sambil duduk di lantai. Lau dan Debbie menghampirinya. Lau mengatakan bahwa mereka berdua adalah penggemar berat Ross. Ross berkata bahwa ia sudah tua dan sebentar lagi tinggal di penjara. Ia kehabisan seluruh uangnya dan akan segera melarat. Mendengar hal itu, Debbie kemudian memberikan solusi kepada Ross, yaitu Ross hanya perlu mendandani dan merancang pakaian Daphne Kluger untuk acara The Met Gala. Debbie dan Lau pun mengajak Ross untuk pergi ke rumah Lau. Mereka menunjukkan foto Daphne pada Ross. Ross meneliti seluruh tubuh Daphne. Ross pun berpikir riasan seperti apa yang cocok untuk Daphne. Dan Debbie pun memberikannya saran agar menggunakan kalung berlian. Ross menolak dan ia berkata bahwa masih ada yang lebih baik. Namun Lau tetap memaksa. Kalung berlian itu bernama Tausain yang memiliki berat lebih dari 6 pound. Ross bertanya bagaimana cara mereka mendapatkan kalung itu. Lau pun menjawab bahwa pemilik kalung itu akan mengeluarkannya untuk Daphne, yang artinya Daphne akan menggunakan kalung itu. Orang selanjutnya yang ditemui Debbie adalah Amita, seorang pengrajin berlian dan perhiasan. Debbie menawarkan pekerjaan pada Amita. Amita dan Debbie tampak sudah saling kenal. Amita juga tahu jika Debbie sering mencuri. Debbie bertanya pada Amita berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat 7 potong perhiasan dari berlian yang sudah dipoles. Amita pun menjawab sekitar 5-6 jam. Debbie meminta Amita untuk melakukan itu dalam waktu yang lebih singkat dan Amita pun menyetujuinya. Di sisi lain, terdapat seorang wanita yang sudah dibawa oleh Lau ke dalam rumahnya. Wanita itu bernama Nine Ball. Debbie yang datang ke rumah Lau dikejutkan oleh adanya Nine Ball. Ia bertanya pada Lau apa tugas Nine Ball. Lau pun berkata bahwa Nine Ball bertugas untuk meretas sistem keamanan museum yang digunakan untuk acara The Met Gala. Debbie mengajaknya berkenalan, tapi Nine Ball hanya memberitahukannya nama lain bukan nama asli. Debbie kemudian menarik Lau untuk berbicara tentang identitas asli Nine Ball. Debbie merasa kurang yakin pada sikap Nine Ball. Ia terlihat tak menyukai Nine Ball dan rasa tidak sukanya bertambah melihat Nine Ball yang merokok di dalam rumah. Namun, Lau meyakinkan Debbie bahwa Nine Ball dapat dipercaya dan hanya Nine Ball yang bisa meretas sistem keamanan museum itu. Scene pun berpindah menunjukkan Debbie, Lau, dan Ross yang pergi ke sebuah restoran untuk menemui seorang yang merupakan salah satu selebritis saingan Daphne. Sebelum bertemu dengan selebritis itu, Debbie dan Lau menugaskan Ross untuk mengambil hati selebritis tersebut kemudian membuat kesepakatan dengannya. Tak lama kemudian datanglah wanita yang mereka tunggu. Ross tampaknya berhasil mengambil hatinya dan kesepakatan antara mereka berdua kemudian tersebar di berita-berita online dan juga surat kabar. Pancingan yang mereka lempar akhirnya dimakan umpan. Daphne yang melihat saingannya menggunakan Ross sebagai perancang baju berinisiatif untuk merebutnya dari saingannya itu. Ia mengatur pertemuannya dengan Ross agar dapat membuat kesepakatan baru dan mengajak Ross untuk merancang bajunya saja. Kini saatnya pertemuan antara Daphne dan Ross. Debbie dan Lau memberikan tips untuk Ross. Mereka berdua meminta Ross untuk mengacukan Daphne dan tidak membuat kontak mata padanya agar semakin membuat Daphne penasaran. Lalu datanglah Daphne. Daphne berusaha membujuk Ross agar mau membuatkannya baju untuk pertemuan The Met Gala. Ia berkata bahwa dirinya sudah sering melihat baju yang menarik, tapi rancangan Ross terlihat berbeda dan ia menyukainya. Namun Ross tampak mengacukannya dan terus melihat ke arah lain. Daphne yang merasa tak diperhatikan merasa kesal, namun Daphne tetap berusaha mengalihkan perhatian Ross padanya. Daphne tidak mau kalah saing dengan selebritis lain dan Daphne langsung menerima Ross sebagai perancang busananya. Selanjutnya, mereka menemui seorang wanita Asia yang ahli dalam mencuri. Wanita itu terlihat sedang bermain kartu bersama seorang pria dan ia memenangkannya. Ketika bersalaman, ia mengambil jam tangan pria itu dengan gerakan yang tak diketahui korban.
Ia dengan sangat tenang memasukkan jam itu ke dalam sakunya dan pergi. Kemudian Lau dan Debbie pun menemuinya serta mengajaknya untuk masuk ke dalam geng mereka. Tanpa pikir panjang, wanita yang bernama Constance itu menyetujuinya. Scene pun berpindah menampilkan seorang ibu rumah tangga bernama Tammy. Ia terlihat sedang memasak kemudian mendapatkan telepon dari teman lamanya yaitu Debbie. Tammy berbicara dengan suara kecil lalu berkata bahwa ia sedang bersama keluarganya. Namun Debbie berkata bahwa ia sudah berada di garasi rumah Tammy. Tammy pun terkejut dan diam-diam pergi menuju garasinya. Debbie berkata bahwa ia membutuhkan seorang penada untuk ikut dalam misinya. Tammy terus menolak dan juga berkata bahwa ia tak ingin lagi ikut terlibat dalam aksi kejahatan. Namun saat Debbie memberitahunya pekerjaan besar yang akan mereka lakukan, Tammy berubah pikiran dan menyetujui ajakan Debbie. Malam harinya, ketujuh wanita itu berkumpul di rumah milik Lau. Mereka adalah Debbie, Lau, Tammy, Rose, Constance, dan Amita. Mereka berkumpul untuk membahas rencana mencuri kalung Tausain. Debbie menjanjikan mereka uang sejumlah 16,5 juta dolar yang akan dimasukkan ke dalam masing-masing rekening sebagai upah mereka merampok berlian berharga itu. Dalam 3,5 minggu, The Meet akan melaksanakan acara dansa tahunan untuk merayakan pameran kostum baru. Namun, bukan kostum baru yang menjadi sasaran mereka, melainkan satu set kalung berlian yang akan dipakai oleh selebritis bernama Daphne Kluger. Ketika nantinya Daphne melakukan hal sembrono, maka saat itulah mereka mengambil kalung itu dari leher Daphne. Sebelum itu, Nine Ball sudah lebih dahulu meretas sistem keamanan Museum The Meet agar aksi mereka tak diketahui oleh kamera pengintai. Setelah selesai membahas rencana, Debbie menyuruh mereka pulang untuk mempersiapkan diri melakukan tugas masing-masing. Keesokan paginya, Tammy yang merupakan ibu rumah tangga membawa anaknya untuk dititipkan di rumah saudaranya demi kelancaran aksi perampokan yang mereka lakukan. Sesampainya di tempat Lau, Tammy membuat patung tiruan. Ia kemudian memberikannya pada Debbie. Tammy berkata bahwa ia bisa saja membuat kalung Tausain tiruan, tapi ia membutuhkan scan kalung tersebut. Tammy memberikan kacamata istimewa pada Debbie. Kacamata itu dapat memindai kalung aslinya dan mengirim cetakan digitalnya kembali pada mereka. Begitu mereka mendapatkannya, mesin milik Tammy akan mencetak sesuai scan yang terpindai oleh kacamata tersebut. Scene lalu berpindah menampilkan Amita dan Rose yang berada di toko perhiasan untuk melihat kalung Tausain yang asli. Pelayan toko itu pun menunjukkannya pada mereka berdua. Amita yang ahli dalam ilmu perhiasan mengatakan bahwa kalung yang ditunjukkan oleh pelayan itu bukanlah kalung Tausain. Pelayan itu berkata bahwa menyewa kalung Tausain membutuhkan waktu yang agak lama. Mereka harus memenuhi beberapa syarat yang sangat rumit. Syarat-syaratnya antara lain seperti perlunya sistem keamanan tersendiri, polisi asuransi baru, dan masih banyak lagi. Pemilik toko itu meminta maaf kepada Rose dan ia tak ingin menyewakan kalung itu jika syarat yang ia berikan tidak dipenuhi. Tapi Rose tidak menyerah. Ia mulai membujuk pemilik toko itu dan Rose berkata bahwa Tausain tidak berguna jika hanya diletakkan di dalam berangkas bawah tanah. Tapi jika kalung itu dikeluarkan dan digunakan di leher cantik Daphne, Rose yakin kalung itu akan viral dan harganya dapat bertambah berkali-kali lipat. Setelah mendengar rayuan Rose, pemilik toko itu pun menyetujuinya. Rose dan Amita kemudian dibawa ke ruang bawah tanah di mana kalung Tausain itu berada. Rose memulai aksinya dengan menggunakan kacamata istimewa milik Tammy. Namun sayangnya, kacamata itu tak mendapatkan sinyal karena berangkas itu berada terlalu dalam di bawah tanah. Rose pun meminta pelayan yang mengantarkannya tadi untuk membawa kalung itu ke tempat yang terpapar sinar matahari dengan alasan agar ia bisa melihat keaslian berliannya. Pelayan itu pun mengikuti permintaan Rose dengan membawa kalung itu ke tempat yang terkena cahaya matahari. Ia pun segera memindai kalung itu menggunakan kacamatanya. Debbie dan kawan-kawan yang berada di rumah memperhatikan hasil scan kacamata itu melalui layar monitor. Rose tampak mengarahkan kepalanya ke sana kemari untuk mendapatkan hasil scan yang bagus. Pelayan yang menemani Rose itu pun kebingungan melihat tingkah aneh Rose. Ia bertanya pada Amita mengapa Rose melakukan hal itu. Amita pun menjawab bahwa Rose sedang meresapi dan meneliti berliannya. Pelayan itu sempat curiga, tapi untungnya aksi Rose segera terselesaikan dan kecurigaan pelayan itu pun menghilang. Setelah berhasil mendapatkan scan kalungnya, Debbie dan kawan-kawan menunggu hasil kalung tiruan mereka keluar dari dalam mesin milik Tammy. Tak lama kemudian, keluarlah kalung tiruan itu dan mereka semua tercengang karena kalung itu terlihat sangat asli. Scene pun berpindah menampilkan Rose yang sedang bersama Daphne untuk merancang bajunya. Daphne terlihat tak menyukai rancangan Rose. Ia merengek pada Rose untuk mengganti kalung yang nantinya ia pakai. Daphne merasa bahwa tubuhnya terlihat besar menggunakan kalung itu. Rose pun panik dan ia mencoba untuk membujuk Daphne. Ia memberikan kata-kata manis untuk Daphne. Daphne yang tadinya menangis akhirnya menerima rancangan Rose.
Di sisi lain, terdapat Tammy dan Debbie yang berada di sebuah museum. Mereka berdua berjalan berlawanan arah, dan saat mereka berpapasan, mereka terlihat tak saling mengenal. Tammy kemudian menemui seorang penjaga keamanan dan menanyakan suatu tempat. Tammy beralasan bahwa ia tersesat dalam museum itu. Dengan ramah, penjaga itu mengarahkan Tammy melalui peta yang ia bawa. Namun tiba-tiba ada beberapa orang yang mengerumuni sebuah lukisan. Ternyata ada seorang yang merusak lukisan itu tanpa sepengetahuan CCTV dan penjaga. Tentunya itu adalah ulah Debbie dan Tammy. Selama Tammy mengajak penjaga itu berbicara, saat itulah Debbie melakukan aksinya. Setelah berita menggemparkan itu tersebar, para petinggi museum itu mengadakan rapat. Saat rapat itu baru saja dimulai, datanglah Nineball yang menyamar menjadi tukang sampah. Ia masuk ke dalam ruangan itu dan bertanya pada mereka apakah sampahnya perlu dibuang. Seseorang menjawab Nine dengan kata tidak, namun Nine berkata mereka harus membuang sampah itu sekarang. Tanpa ambil pusing, orang itu pun mengizinkan Nine untuk masuk dan membawa sampah tersebut. Tanpa diketahui mereka, Nine memasang alat perekam pada tong sampah yang ia bawa, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Setelah melakukan aksinya, Nine dan Debbie makan di suatu restoran sambil mendengarkan diskusi para pemilik museum. Malam harinya, mereka kembali berkumpul dan mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Low berkata bahwa mereka harus melakukan aksi mereka dalam ruangan yang tak ada CCTV. Satu-satunya ruangan tanpa CCTV adalah di dalam toilet. Mereka berencana untuk mencuri kalung itu di dalam toilet. Mereka juga membutuhkan seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Di sisi lain, terdapat Nine yang sedang mencari tahu biodata seseorang bernama Paul. Paul adalah orang yang bertugas mengawasi CCTV. Dalam biodata yang ia baca, Paul terlihat sangat menyukai anjing. Nineball menggunakan hal itu untuk menarik perhatian Paul. Nine membuat situs yang berisi segala hal tentang anjing. Paul sangat tertarik sampai-sampai ia lupa pada tugas utamanya. Nine kemudian memanfaatkan situasi. Ia melihat Paul sudah pergi lalu menyelinap masuk ke ruangannya dan meretas sistem keamanan serta mengubah letak CCTV yang mengarah ke toilet wanita. Di sisi lain, terdapat Tammy yang melamar kerja di sebuah tempat yang mengurus pesta The Met Gala. Ia diterima dengan mudah di tempat itu. Kemudian, ia memindai Dana tempat duduk para selebritis. Dari rumah Low, mereka memperhatikan tempat di mana Daphne akan duduk, tepatnya di meja nomor 4. Pada makan malam pre-gala, Tammy yang bekerja menyusun tempat duduk para tamu menempatkan seorang pria bernama Claude untuk duduk di samping Daphne. Claude tampak tertarik pada Daphne dan mereka berdua pun larut dalam perbincangan. Itu ternyata adalah rencana rahasia Tammy dan Debbie. Debbie berencana untuk menjebak Claude Baker yang ternyata adalah mantan kekasihnya. Rencana ini semacam bentuk balas dendam Debbie pada Claude 10 tahun yang lalu di mana Claude dan Debbie adalah sepasang kekasih. Debbie mempercayai Claude dan mereka berdua melakukan penipuan bersama. Namun Claude berkhianat dengan menjebak Debbie demi menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itulah Debbie melibatkan Claude dalam rencananya dan menjadikannya sebagai sasaran selanjutnya. Low yang mengetahui hal itu kemudian menemui Debbie dan menegurnya, lalu berkata bahwa dia tak ingin Debbie melibatkan pekerjaan lainnya ke dalam pekerjaan utama. Low hanya ingin mereka semua fokus dalam satu rencana tanpa memikirkan rencana lainnya. Ia tidak mau mereka gagal dan masuk dalam penjara. Debbie kemudian menjelaskan pada Low bahwa mereka tidak akan gagal dan semua rencana mereka akan berhasil. Namun Low tetap membantah. Ia mengancam pada Debbie akan keluar dari kelompok jika Debbie tetap memaksa untuk balas dendam pada Claude. Debbie kemudian meminta Low untuk berempati padanya. Claude sudah menjebloskannya ke dalam penjara. Lalu apa salahnya jika ia ingin hal yang sama terjadi pada Claude? Mendengar penjelasan Debbie, Low pun paham dan kembali mengikuti Debbie. Scene pun berpindah menampilkan Debbie yang sedang berada di Museum The Met Gala untuk memastikan tempat yang mengarah ke toilet tak terdeteksi CCTV. Low dan Nine yang berada di taman terhubung dengan Debbie. Mereka berdua mengamati Debbie yang menunjukkan tempat yang tak terlihat itu. Debbie juga mengukur panjang tempat itu menggunakan alat canggih. Di sisi lain, Tammy memberikan usul kepada atasannya untuk merekrut seorang ahli gizi agar makanan yang mereka hidangkan tidak membahayakan kesehatan para selebriti. Tammy mengatakan bahwa ia memiliki teman yang merupakan seorang ahli gizi. Atasannya itu pun percaya pada Tammy dan menyerahkan tugas itu pada Tammy. Pada malam harinya, ketujuh wanita itu kembali berkumpul di rumah Low untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Kemudian datanglah Tammy memberikan mereka masing-masing gaun untuk digunakan pada pesta The Met Gala. Di sisi lain, terdapat Daphne yang sedang melakukan interview bersama wartawan. Ia memperkenalkan gaun-gaun miliknya dan dengan bangga ia memperkenalkan Roswell sebagai desainer bajunya pada malam The Met Gala. Hari pun berpindah, pesta The Met Gala semakin dekat.
Waktunya Daphne bersiap-siap menggunakan kalung tausain untuk pertama kalinya. Beberapa pengawal membawa kalung itu menuju apartemen milik Daphne. Sesampainya para pengawal itu di apartemen Daphne, Ross langsung mengambilnya lalu memasangkan kalung yang berat itu ke leher Daphne. Daphne yang awalnya tak menyukai kalung itu terpukau dan menyukainya. Setelah melihat kalung itu di leher Daphne, Ross kemudian berusaha melepaskannya. Namun salah satu penjaga berkata bahwa kalung itu tak bisa dilepas seperti cara biasa. Ia membutuhkan alat khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa orang. Alat itu terbuat dari magnet istimewa. Mengetahui hal itu, Ross meminta pengawal tadi untuk meletakkannya kembali ke leher Daphne. Dan tanpa sepengetahuannya penjaga, Ross merekam bentuk magnet istimewa itu, kemudian mengirimnya pada Lou. Lou yang menerima video rekaman dari Ross memberitahukannya pada Debbie bahwa mereka memiliki masalahnya. Untungnya, Nineball memiliki solusi untuk mengatasi masalah itu. Ia meminta bantuan adik perempuannya, bukan hanya Nineball yang jenius, ternyata adiknya juga. Adiknya itu memberikan mereka beberapa tips agar bisa membuka kalung itu menggunakan magnet buatannya. Sebelum matahari terbenam, mereka bertujuh mempersiapkan diri mulai dari cek sambungan yang akan menyambungkan mereka satu sama lain dan juga mengambil magnet istimewa buatan adik Nineball. Kemudian 30 menit sebelum acara dimulai, para pegawai yang bertugas menjaga keamanan dan kelancaran acara pun diberikan beberapa wejangan. Kemudian tibalah saatnya malam pesta The Met Gala pun dimulai. Para selebritis pun berdatangan. Daphne datang bersama Claude kekasihnya dan Ross perancang busananya. Di sisi lain, Debbie pun ikut dalam pesta itu dengan menyamar menjadi tamu bernama Hilda Schneider. Pesta berlangsung dengan sangat mewah. Daphne pun duduk di kursinya bersama dengan kekasihnya. Nineball yang memberitahu mereka kapan akan beraksi mulai menghitung mundur. Setelah hitungan selesai, Lou kemudian mengatur makanan yang akan dihidangkan. Tepat pada piring makanan milik Daphne, Lou menambahkan sesuatu ke dalam makanannya. Setelah Daphne menyantap setengah dari makanannya, Tammy memberikan kode pada Constance untuk menutup seluruh pintu toilet. Constance pun memasuki satu toilet kemudian menutupnya. Lalu ia merangkak menuju toilet lainnya dan menutup seluruh pintu tanpa ada yang curiga. Setelah menghabiskan seluruh makanannya, Daphne mengobrol dengan para tamu yang berada satu meja dengannya. Saat ia membicarakan tentang Ratu Inggris, tiba-tiba air matanya keluar dan membuat gestur seperti ingin muntah. Para tamu yang satu meja dengan Daphne bertanya apakah dia baik-baik saja. Daphne menjawab bahwa dia baik-baik saja. Namun tak lama kemudian ia berlari menuju toilet dan memuntahkan isi perutnya. Kemudian datanglah Constance membantu Daphne yang tujuan utamanya adalah mengambil kalung tausain. Ia mengelus leher Daphne kemudian melepas kalung itu menggunakan magnet buatan adik Nine. Kini saatnya mereka menggunakan si kambing hitam. Tammy memerintahkan bawahannya untuk mengantarkan piring kotor ke dapur. Kemudian saat orang itu melewati toilet, Constance meletakkan kalung itu di nampan yang dibawanya. Namun di tengah perjalanannya, orang itu malah mengobrol dengan laki-laki asing yang membuat Tammy geram dan menyuruhnya untuk bergerak cepat. Orang itu pun menurut. Sesampainya di dapur, Amita menyuruhnya untuk meletakkan piring kotor itu di wastafelnya. Setelah orang itu pergi, Amita mengambil kalung berharga itu dan memasukkannya ke dalam kantong, kemudian meminta izin pada rekannya dengan alasan ia ingin pergi ke toilet. Di dalam toilet, ternyata sudah ada peralatan lengkap yang ia gunakan untuk memisahkan berlian yang ada di kalung tersebut. Di sisi lain, Daphne yang sudah merasa baikan kemudian keluar dari toilet. Sekeluarnya dari toilet, para pengawal yang menjaga kalung itu terkejut karena melihat di leher Daphne sudah tidak ada kalung tausain. Mereka pun segera memeriksa toilet itu, namun mereka tetap tak menemukannya. Lalu mereka bertanya pada Daphne di mana ia meletakkan kalung itu. Daphne berkata bahwa ia tak tahu apa-apa. Para pengawal itu pun pergi menemui seorang kepala pegawai yang mengadakan acara The Met Gala. Mereka meminta agar museum dikosongkan sementara untuk mencari kalung seharga $150 juta. Awalnya pegawai itu menolak, tapi kedua pengawal itu bersikeras untuk memintanya mengosongkan gedung. Akhirnya pegawai itu pun setuju. Seluruh tamu termasuk para selebritis diminta untuk berkumpul di aula depan museum dan pintu depan ditutup dengan pengawasan yang lebih ketat. Para karyawan yang bekerja di dapur pun ikut digeledah. Mereka semua diperiksa kecuali Amita yang sedang berada di dalam toilet yang sedang menjalankan tugasnya. Saat seorang pegawai pria mendekati toilet yang ditempati Amita, Nineball panik dan mengatakan hal tersebut pada Debbie. Debbie pun menyuruh Tammy untuk segera menjatuhkan kalung palsu ke dalam kolam. Tammy pun melakukannya dan ia kemudian berteriak pada para bodyguard bahwa ia menemukan kalung itu terjatuh saat Daphne berlari menuju toilet. Mereka pun lega dan pencarian kalung itu terselesaikan. Pegawai pria yang berada di dapur hampir saja membuka pintu toilet. Untungnya dia segera dihubungi oleh temannya dan diberitahu bahwa kalung tausain sudah ditemukan. Para tamu pun mengikuti acara itu kembali.
Di sisi lain, Constance diperintahkan untuk menemui Amita yang masih berkutat pada tugasnya. Sesampainya ia di toilet, Amita memasukkan berlian yang sudah ia pisahkan ke dalam saku Constance. Constance pun membagikan berlian itu pada masing-masing anggota mulai dari Tammy, Debbie, Rose, dan Nineball. Nineball yang sudah menyelesaikan tugasnya berganti pakaian menggunakan gaun merah yang sangat memukau. Di sisi lain, terdapat Claude yang sedang memesan minuman, tiba-tiba ia ditabrak oleh seorang wanita. Ia tak melihat wajahnya, tapi sepertinya ia mengetahui bahwa itu adalah Debbie. Claude pun tersenyum dan kembali menunggu minumannya. Kini, ketujuh wanita itu berhasil merampok berlian seharga 150 juta dolar. Mereka keluar dari pesta itu dengan menggunakan gaun yang indah agar tak dicurigai oleh para pengawal. Mereka benar-benar memukau dan terlihat seperti selebriti, namun nyatanya mereka adalah perampok handal berbahaya. Scene pun berpindah menunjukkan seorang pegawai yang memeriksa keaslian berlian dan ia pun dikejutkan karena berlian yang ia pegang bukanlah berlian yang asli. Berkali-kali ia memeriksa kembali namun hasilnya tetap sama. Berlian itu adalah berlian palsu. Scene pun berpindah menampilkan seorang laki-laki yang bekerja di biro asuransi barang mewah. Orang itu bernama John Frazier. Ia bertugas mencari orang di balik penipuan atau menemukan kalung yang asli. John bertanya pada setiap pria yang terlibat, terutama pada dua orang pengawal yang bersama dengan Daphne selama mereka berada di sana. John bertanya apakah mereka pernah meninggalkan Daphne sendirian. Dua pengawal itu menjawab pernah sekali saat Daphne muntah di dalam toilet dan mereka tak dapat masuk karena itu adalah toilet wanita. John bertanya lagi apakah mereka sudah memeriksa pipa toilet. Para pengawal menjawab belum. John sebenarnya sudah memeriksa pipa toilet tapi tidak menemukannya. John pun kemudian menemui seorang pegawai yang mengawasi kamera CCTV di museum itu. Ia melihat rekaman video di dekat toilet, namun ada titik buta yang sudah diretas oleh Nineball sehingga membuat mereka tak bisa melihat pelaku sebenarnya. Dan satu-satunya orang yang wajahnya terlihat dalam kamera itu adalah si kambing hitam, yaitu pegawai laki-laki yang bertugas membawa piring kotor. John pun memanggil pegawai itu untuk berbicara dengannya dan memintanya untuk mengakui perbuatan yang sudah ia lakukan. Namun bukannya membahas tentang kalung berharga, laki-laki itu malah membahas tentang Eric, temannya yang mengajak dia melakukan hal tersebut. John awalnya mengira laki-laki itu mengakui perbuatannya yang mencuri kalung berlian. Tapi ternyata laki-laki itu mengaku bahwa ia baru saja mengkonsumsi ganja atas dasar ajakan temannya. John pun menghela nafasnya dan kecewa karena dugaannya salah. Kemudian John menemui Daphne. John bertanya beberapa hal yang kemudian dijawab dengan jawaban konyol oleh Daphne. John juga memberikan beberapa foto seperti foto Claude yang merupakan teman kencannya dan Debbie Ocean. Walaupun Debbie terlihat tak mencurigakan, namun John tetap menjadikannya tersangka mengingat ia adalah mantan narapidana dan merupakan adik Danny Ocean, perampok handal dan berbahaya. Scene pun berpindah, tiba-tiba Daphne menerobos masuk ke dalam rumah Lou. Para wanita yang ada di sana pun terkejut, namun ternyata Lou dan Debbie lah yang meminta Daphne datang ke rumahnya. Mereka pun kebingungan, kemudian Lou menjelaskan bahwa mereka berdua menyadari bahwa Daphne tak sebodoh yang mereka pikirkan. Daphne sudah mengetahui rencana mereka sejak bertemu dengan Rose yang memiliki kemampuan akting yang sangat buruk. Dan juga sebenarnya Daphne tak pernah muntah. Walaupun mabuk karena sesuatu yang ditambahkan Lou ke dalam makanannya, Daphne masih bisa menahannya. Ia hanya berakting dan mengikuti alur rencana Debbie dan kawan-kawan. Setelah mengetahui hal itu, Debbie berkata bahwa berbagi hasil pada 8 orang lebih baik daripada tidak sama sekali. Daphne yang mengharapkan para wanita itu bertepuk tangan dan juga ucapan selamat datang padanya harus berlapang dada karena mereka sama sekali tidak bereaksi. Daphne juga berkata bahwa mereka seharusnya berterima kasih pada Daphne karena sudah menyelamatkan mereka dari penipuan asuransi. Rose pun berbicara pada mereka bagaimana caranya supaya mereka tidak masuk penjara. Lalu Lou pun berkata bahwa tak ada yang akan masuk penjara karena mereka sudah merancang semuanya. Mereka bukanlah tersangka utama, tapi mereka akan menjebak seseorang yang akan dijadikan tersangka utama. Orang itu adalah Claude Baker. Debbie sudah meletakkan berlian miliknya di dalam saku Claude saat ia sengaja menabraknya pada malam itu. Daphne pun tercengang mendengar rencana Debbie. Ia kagum pada Debbie karena sudah mempersiapkan rencananya sedetail mungkin sehingga aksi mereka berjalan dengan sempurna. Tammy yang penasaran pada Daphne kemudian bertanya mengapa Daphne mau membantu mereka menyembunyikan rencana besar ini. Daphne pun menjawab bahwa dirinya hanya ingin mempunyai teman perempuan karena selama ini ia merasa sedikit kesepian. Scene pun berpindah menampilkan Claude Baker yang ditemui oleh John untuk melanjutkan penyelidikannya. Namun perbincangan antara mereka berdua tak berlangsung lama karena Claude membantah semua tuduhan John serta menganggap perkataan John hanyalah tuduhan semata tanpa bukti yang jelas. Kemudian Claude pun menerima telepon dari Daphne. Daphne mengajak Claude untuk bertemu. Di sisi lain, Debbie menemui John. John memiliki intuisi yang kuat terhadap Debbie. Ia pun bertanya,
Apakah merampok adalah penyakit yang diidap oleh seluruh keluarga Ocean? Debbie pun menjawab bahwa salah satu bibinya tak memiliki kemampuan mencuri. John pun langsung ke intinya. Ia berkata bahwa ia tak ingin menjebloskan Debbie ke penjara. Ia hanya menginginkan kalungnya kembali. Daphne pun membuat negosiasi bagaimana jika Debbie memberikannya beberapa berlian saja. John pun bertanya berapa banyak bagiannya. Debbie menjawab sekitar 10%. John kembali bertanya di mana sisa berlian yang lainnya. Debbie menjawab juga bahwa ia tidak tahu secara harfiah. John pun memijit kepalanya dan ia lelah menghadapi Debbie yang terlalu cerdik. Kemudian Debbie menunjukkan foto Claude. Seketika John mengerti bahwa ini bukan masalah uang, tapi pembalasan. Claude menjebak Debbie dan Debbie menjebak Claude dan John hanyalah kurir. Debbie meminta John untuk mengeluarkan surat penggeledahan dan mencari berlian itu di rumah Claude. Di sisi lain, Claude sedang bersama dengan Daphne. Daphne merayu Claude dan dengan mudah Claude terayu. Kemudian Daphne memborgol tangan Claude pada sisi kasur lalu meninggalkannya dan mencari keberadaan berlian yang diletakkan Debbie di saku bajunya. Setelah mendapatkan berlian itu, Daphne segera meletakkannya di atas meja milik Claude lalu memotongnya dan mengirimkannya kepada Debbie. Debbie yang mendapatkan kiriman dari Daphne langsung meneruskannya kepada John. Keesokan paginya, Claude dibangunkan oleh suara bising yang berasal dari luar rumah. Ia kemudian memeriksanya dan ternyata ada banyak polisi berada di sekitar apartemennya. Lalu Claude dibawa ke kantor polisi dan kemungkinan besar ia akan ditahan dalam penjara karena terbukti menyimpan sebagian berlian Toussaint. Scene pun berpindah menampilkan 8 orang wanita yang merayakan keberhasilan mereka mencuri Toussaint dan menjebak Claude. Mereka berharap Claude dapat beristirahat dengan tenang di penjara. Lalu Daphne mulai bertanya bagaimana cara Debbie dan Lou membayar mereka masing-masing $16,5 juta jika Debbie sudah menjual $85 juta dari hasil perampokan Toussaint pada John. Lou pun berkata bahwa mereka tidak hanya mencuri satu kalung saja, tapi perhiasan lainnya yang ada di dalam museum juga mereka curi. Saat semua orang dipindahkan ke aula depan, saat itulah mereka mencuri kalung-kalung lainnya. Mereka meminta bantuan seorang teman lama yaitu Yen untuk mengambil kalung-kalung itu. Mereka memanipulasi beberapa sistem dan juga Debbie yang berjaga di depan pintu agar tak ada orang yang memasuki ruang perhiasan. Karena banyaknya perhiasan yang mereka dapatkan, Debbie memutuskan untuk memberikan mereka masing-masing $38,3 juta per masing-masing individu. Mereka semua pun terkejut sekaligus bahagia. Scene pun berpindah menampilkan ke-8 wanita itu yang saat ini menjalani hidup mereka masing-masing. Dan film Ocean's 8 pun selesai. Gimana guys, aksi para wanita Ocean seru nggak? Silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa kasih komen terbaik dan terkocak kalian ya. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan jika diammu bijak, maka diamlah. Namun jika diammu diinjak, maka bicaralah supaya mereka menjadi diam. Dadah.